sebenarnya faktor apa yang membuat pengangguran di DKI Jakarta ini bisa meningkat, melesat tajam begitu? Ya. Baik, terima kasih Mbak Safira. Jadi data itu benar. Jadi data itu benar diambil dari portal Sigap Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan RI. Jadi memang kalau diambil dari data itu memang betul. Jadi artinya jumlah yang 7.439 itu memang diambil dari data kepesertaan yang diambil dari kantor pusat di Jakarta yang dia mempunyai cabang di wilayah, di mana dia itu masuk dalam program jaminan kehilangan pekerjaan di JKP. Jadi artinya pada saat itu 7.439 itu dikatakan itu PHK, dia kan otomatis dari kantor pusat Jakarta itu kan ada di kantor wilayah di beberapa wilayah Jakarta. Nah dari JKP itu terhitung itu ternyata setelah kita cek itu tidak sebesar itu. Jadi artinya kita juga punya data bahwasannya kalau kita bicara di kuartal 1 Januari sampai dengan Juni 2024 itu hanya sekitar 845-an orang. Nggak sampai 1.000 ya? Nggak sampai 1.000, makanya saya juga bingung 7.000 ngambil dari mana, ternyata ya datanya diambil dari situ. Tapi kan setelah diklarifikasi kan tidak semua orang penduduk Jakarta masuk dalam besaran itu gitu loh. Jadi itu yang diambil dari kantor pusat aja, ternyata punya beberapa kantor cabang di wilayah di luar Jakarta. Artinya PHK di DKI Jakarta begitu ya, khususnya hanya mencapai 800-an. Walaupun itu angkanya tinggi juga loh Pak. Ya, Oke. gitu. Dan kalau misalkan kita lihat, saya akan ke Mas Heri. Mas Heri, sebenarnya kalau dari data Indef saat ini gitu ya, seperti apa sebenarnya kondisi industri pengolahan dan manufaktur di Indonesia? Dan setuju nggak kira-kira angka 800 kan juga tinggi juga nih Pak. Sebenarnya faktornya apa sih kalau menurut analisa Anda gitu? Ya, jadi kalau kami mengacu pada data BPS ya, data BPS nasional, di mana kalau kita lihat kinerja industri manufaktur pada triwulan 2 2024 itu tumbuhnya 4,6%. Memang ini pertumbuhannya masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,05%. Kemudian kalau dilihat pada realisasi investasi di sektor industri pengolahan, memang ada industri-industri yang mengalami peningkatan investasi cukup besar dan mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang cukup banyak seperti itu. Kalau dilihat juga DKI Jakarta kan menjadi 5 besar ya tujuan dari investasi. Implikasi dari adanya investasi ini adalah penyerapan tenaga kerja seperti itu. Jadi kalau dilihat memang ada sektor-sektor baru yang berdatangan, tetapi di sisi lain memang ada sektor-sektor yang lain gitu ya, sektor-sektor yang apa namanya terdampak ya dari berbagai fenomena ini yang katakanlah bisa jadi relokasi atau memang mengalami tekanan sehingga mereka melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja di situ. Jadi istilahnya ada yang datang tapi ada juga yang pergi. Nah, ini yang harus di-maintain ke depannya gimana supaya memperkecil tingkat yang perginya itu gitu. Jadi kita datangi terus kita buat supaya investor-investor itu semakin ramai, tapi yang ingin pergi juga kita harus bisa cegah agar tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan tingkat penyerapan angkatan kerja. Karena kalau misalnya setiap tahun kita lihat secara nasional angkatan kerja baru itu tumbuhnya cukup besar, angkanya mencapai 2 juta lebih. Sementara kalau kita lihat penyerapan tenaga kerjanya ya harusnya juga di atas itu gitu kan, di atas angka 2 juta orang per tahunnya. Kalau misalnya penyerapan tenaga kerjanya lebih rendah daripada pertumbuhan angkatan kerja baru, maka dikhawatirkan akan ada tambahan pengangguran. Jadi tantangannya memang antara penyediaan lapangan kerja dengan pertambahan angkatan kerja ini kita mungkin ya balapan gitu ya. Jangan sampai pertumbuhan angkatan kerjanya ini jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan penyerapan tenaga kerjanya seperti itu. Baik, jadi PR DKI ini gimana cara maintain begitu ya Pak agar banyak yang datang terus menghindari juga yang pergi. Tapi kalau misalnya kita boleh tanya sektor, sebenarnya sektor apa sih Pak yang banyak melakukan PHK di DKI Jakarta? Ya, kalau kita bicara sektor itu memang sektor perdagangan itu yang memang paling banyak PHK-nya itu hampir sekitar 63%. Kemudian diikuti adalah sektor industri, itu sekitar 12%. Kemudian diikuti lagi sektor infrastruktur, utilitas, itu hampir sekitar 10% lah. Dan lain-lainnya mungkin sekitar 4
5% kesehatan, dan terakhir keuangan sekitar hampir 4,8%. Jadi memang paling dominan memang perdagangan. Contohnya kemarin juga di bulan Juni-Juli itu ada startup ya, itu sampai mem-PHK sekitar hampir 900 orang. Di situ kelihatan bahwasanya begitu ada 2 startup gabung, sehingga terjadi 2 job description yang sama, akhirnya dia akan mengurangi pengurangan. Namun itu juga sudah melalui JKP juga, jaminan kehilangan pekerjaan sudah masuk dalam program itu. Artinya saya juga bilang, Anda PHK ini harus melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan ketentuan, jangan sampai PHK di luar ketentuan yang ada gitu. Baik, tapi kita dengarkan sama-sama begitu ya, tadi Pak Heri juga adanya relokasi pabrik. Apakah Ya, memang benar betul, relokasi itu terjadi? Betul, memang terjadi. Jadi kembali lagi dengan sudah terbitnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 kaitan dengan Undang-Undang DKJ ini, otomatis Jakarta menjadi kota global, kota service city. Artinya apa? Yang perusahaan yang padat karya, seperti konveksi, manufaktur apa itu memang lama-lama akan bergeser ke arah Jawa Tengah. Karena apa? Dia tidak mungkin dengan adanya kita menjadi kota global, dengan UMP yang masih tinggi, dia akan tetap memproduksi dengan UMP yang tinggi tadi. Akhirnya apa? Dia bergeser, Mas. Sekarang kan investasi besarnya ada di Jawa, di Batang, di ini. Karena apa? UMP dia masih sekitar 2 juta. Sehingga Cari yang lebih murah, pasti itu industri maupun yang padat karya itu pasti akan bergeser. Nah, sekarang apa yang Jakarta tahan ke depan? Tentunya ya bergerak ke kota global, kota service city. Nggak ada lagi namanya pabrik yang dengan karyawan banyak, itu nggak ada lagi. Nah, ini nanti justru ini yang nanti akan kita mitigasi, apa sih yang ke depan orang-orang yang nanti nganggur di Jakarta itu ke depan akan kita buat pekerjaan yang akan masuk ke kota Jakarta menjadi kota global ke depan. Kita udah persiapkan.